Selamat datang di Kompas Bisnis bersama saya Glenis Oktania. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan akan menjadi kerugian besar bagi Indonesia jika pasar Indonesia hanya menjadi mesin pertumbuhan ekonomi negara lain. Erick berkaca pada Korea Selatan yang amat mengapresiasi budaya dan produk buatan lokal mereka. Salah satunya adalah produk kosmetik Korea yang mendunia. Apresiasi bangsa Indonesia terhadap produk dalam negeri Indonesia seharusnya juga bisa sangat tinggi. Dengan demikian, pasar untuk produk-produk lokal akan semakin besar. Sekarang semua pakai kosmetik Korea. Kita bicara mengenai Indonesia. Dengan segala perbedaan kita itu menjadi kekuatan kita. Kita harus pastikan market kita untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalau kita punya market yang besar ini hanya menjadi pertumbuhan ekonomi negara asing, negara lain, yang rugi kita. Saudara, Kompas Bisnis tidak hanya mencarikan Anda peluang usaha, tapi juga bikin bisnismu jadi legal. Ngomongin tentang kosmetik, sebenarnya bisnis ini di dalam negeri juga sudah mulai tumbuh. Makin banyak yang menciptakan merek dagang sendiri. Anda juga bisa loh, saudara, bikin merek dagang untuk produk kosmetik. Tapi jangan lupa untuk patuhi legalnya. Apa saja yang harus disiapkan agar bisnis Anda juga kuat di mata hukum? Kompas Bisnis sudah bersama dengan Asarianto, co-founder smartlegal.id. Selamat pagi, Pak Hari. Pagi Mbak Glenis. Ya, senang sekali. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik, alhamdulillah. Baik, Pak, ini kita ngobrol soal bisnis kosmetik ya, Pak. Mungkin dari penonton Kompas TV ini ingin membangun bisnis kosmetik. Apa saja sih, Pak, yang harus dipersiapkan? Apakah bisa mendaftar sebagai perorangan atau harus dalam badan usaha PT? Ya, sebenarnya untuk bisnis kosmetik ini kita bagi dua. Yang pertama itu buat pemirsa Kompas TV, jika ingin sebagai pedagang, maka itu bisa dilakukan secara perorangan. Tapi kalau memang skalanya sebagai produksi industri, maka akan lebih baik didaftarkan dalam bentuk perseroan terbatas atau PT, Mbak Glenis. Apa keuntungannya, Pak, jika nanti para pemirsa ini mendaftar sebagai PT? Dan apa kerugiannya jika tak berbadan hukum? Iya, memang kalau secara data BPS itu ada sekitar di 2016 24 juta usaha. Cuma memang kebanyakan mayoritas tidak berbadan usaha, hampir 90%. Kelemahannya adalah pastinya sulit untuk mendapatkan pendanaan karena lembaga finansial pasti membutuhkan badan hukum yang bonafit, yaitu perseroan terbatas. Tapi lebih dari itu, yang paling penting ketika kita memilih PT adalah dari skalanya yang bonafitnya PT, lebih dari itu kita juga melihat bahwa PT ini pembatasan terhadap kekayaan antara pemegang saham dan juga kekayaan antara si perseroan. Jadi sebagai pemilik bisnis kita merasa lebih aman jika menggunakan PT, Mbak Glenis. Jadi lebih ke keamanan aset ya, Pak, dan juga nanti Ya. pendanaan jika ingin ekspansi, tentu bank atau pihak peminjam ini juga melihat harus dalam bentuk PT. Nah, Ya. Pak Hari, bisnis kosmetik ini juga kan kita tahu haruslah memiliki izin edar, namanya juga kosmetik, jangan sampai penggunanya malah kena kosmetik yang kurang baik begitu ya. Administrasi dan izin dalam hal apa yang harus dipersiapkan? Ya, pastinya sebagai pemilik produk dari kosmetik, tentu wajib memiliki izin dari BPOM. Tentunya salah satunya adalah izin edar, terlepas dari nantinya persyaratan-persyaratan yang diatur di BPOM sampai dengan cara pembuatan kosmetik yang baik. Tapi juga terlepas dari itu, ketika sebuah bisnis kosmetik ini menggunakan pihak ketiga sebagai distributor ataupun sebagai seller, kita juga selalu mengedukasi bahwa teman-teman pedagang ataupun kosmetik yang tidak langsung di bawah perusahaan industri itu juga memiliki izin, yaitu perdagangan eceran. Jadi dari sisi produksi juga wajib memiliki izin, dari sisi peredaran atau perdagangannya pun juga wajib memiliki izin. Terkait dengan perizinan
perdagangan begitu ya, peredaran Pak. Bagaimana dengan izin usaha? Adakah sertifikasi yang memang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk bisa mendistribusikan sebuah produk kosmetik? Kalau untuk secara produknya, ya harus ada sertifikasi yang itu dari BPOM. Tapi kalau secara perdagangannya, izin usahanya itu mengikuti dari si pemilik produk. Artinya si pedagang online misalnya, dia harus memastikan bahwa produk yang dijualnya itu memiliki izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang berwenang, dalam hal ini BPOM. Izin edar dilihat juga, dan sebagai penjual online kita juga wajib memiliki izin, yaitu izin perdagangan eceran kosmetik melalui media, dan itu ada dan bisa dicari tahu di Google gitu. Oke, jadi ada izin usaha dan izin edar. Pak Hari, ini kan sekarang lagi peluang bisnis online atau menggunakan aplikasi kan lagi moncer banget nih Pak. Apakah perlu mendaftarkan website ataupun aplikasi bisnis kosmetik kita nih? Iya, sebenarnya itu bergantung dari kebutuhan. Kalau memang secara website ataupun secara perdagangan online itu menjadi salah satu pendukung ataupun pendukung utama dari bisnis, ya itu perlu. Tapi kalau itu hanya penunjang, itu dilihat dari skala prioritasnya. Seperti itu, Mbak Glenis. Oke, Pak, ini terkait juga dengan merek ya. Namanya kita bikin bisnis, kita ingin mereknya juga mudah diingat oleh masyarakat. Nah, apa yang harus diketahui tentang merek? Bagaimana mendaftar sebagai produk kosmetik atau juga kita perlu daftar sebagai merek toko kita, Pak? Iya, sebenarnya merek ini sangat benefitnya sangat banyak, apalagi untuk sebuah produk kosmetik, karena segi dari penguatan dari branding si produk, tapi juga perlindungan hukum terhadap produk dan juga peredarannya. Nah, karena merek ini banyak klasifikasinya yang harus dipahami, apalagi diketahui oleh pemirsa Kompas TV, adalah ada beberapa kelas yang menunjukkan bahwa merek itu hanya terbatas terhadap produknya saja. Tapi ada juga kelas-kelas yang memang menunjukkan merek itu untuk peredarannya, baik itu untuk toko ataupun peredaran secara online, gitu Mbak Gwen. Jadi ada dua kelas yang memang, dua klasifikasi yang harus dipahami oleh pemirsa Kompas TV, yaitu apakah ingin mendaftarkan produknya saja atau memang jasanya, dalam hal ini peredaran perdagangannya. Oke, jadi memang perlu ada banyak pengklasifikasian terkait dengan bisnis kosmetik, ada juga produk, ada nama toko, ada izin edar, ada izin usaha. Wah, ini menambah pengetahuan kita juga Pak, ketika mungkin di antara kita ini ada yang ingin membuat bisnis kosmetik di Indonesia. Terima kasih Bapak Asharyanto sebagai co-founder smartlegal.id telah bergabung di Kompas Bisnis.